Mom? What's wrong? I broke this earlier. I locked them in there. My mug. It was just sitting there. See? Miss Voss? Hi, I'm Rendell's daughter, Kinsey. We're worried that someone might try to get inside your head. I'm sorry. You. Dodge? Halo para pencinta movies, kembali lagi di channel Ancur My Friends yang akan melanjutkan alur cerita film dari Loki and Key Season 1 episode 8. Di episode sebelumnya, Sam Lesser yang berhasil kabur dari penjara pun menyandra keluarga Loki di Key House untuk mendapatkan kunci kepala atas perintah Dodge. Lalu Tyler yang menyadari bahwa wanita yang sedang bersamanya adalah wanita sumur yang bernama Dodge. Dan juga Dodge muncul di Key House dan mengkhianati Sam dengan cara menusuknya untuk mengambil kunci kepala. Sementara itu Sam yang terjebak menjadi hantu setelah kabur melalui pintu hantu. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Cekidot. Episode 8 diawali dengan Ellie yang sedang mempersiapkan makanan untuk Nina Locke. Sementara itu Rufus terlihat tidak senang dengan kehadiran Lucas di rumah mereka. Di sini perlu diingat bahwa sebenarnya Lucas sendiri telah diceritakan tewas tenggelam di gua laut bersama teman-temannya bertahun-tahun yang lalu. Kemudian Ellie bertanya kepada Lucas tentang keberadaannya semalam dan bertanya apakah dia terlibat dalam kejadian di Key House. Lucas pun menjawab bahwa jika ada yang terlibat dalam kejadian tersebut, justru itu adalah Ellie sendiri. Sementara itu di Key House terlihat rumah keluarga Loki dipenuhi dengan makanan pemberian dari para tetangga yang bersimpati. Lalu Tyler yang masih kesal karena Dodge berhasil membunuh ayahnya dan merebut kunci kepala pun merasa frustasi dengan situasi ini. Kinsey menduga bahwa seseorang pasti menyimpan informasi penting tentang pintu hitam yang membuat Dodge sangat mengincar kunci kepala. Tyler yang penasaran pun berniat untuk pergi ke gua laut tersebut. Di tengah perbincangan ibunya muncul dan terkejut melihat banyak makanan di rumah. Di sini ia berterima kasih kepada anak-anaknya karena telah membantunya membereskan rumah. Namun Kinsey dan Tyler merasa ada yang aneh dengan tingkah laku ibunya yang nampak berbeda dari biasanya. Tyler pun mengajak Kinsey ke kamar ibunya untuk mencari alkohol karena dia tahu ibunya mulai minum minuman lagi yang membuat ibunya gembira sebentar, namun berubah jadi emosional dan akhirnya menutup diri. Terlihat Tyler tidak terkejut mengingat yang terjadi selama ini memang tidak masuk akal baginya. Kinsey pun berkata bahwa ia merasa bersalah karena telah berbohong kepada ibunya soal kunci dan rahasia lainnya. Kemudian Kinsey melihat foto Erin yang merupakan mantan pacar Rendell dan kini berada di rumah sakit jiwa. Lalu tiba-tiba Body muncul dan bertanya bagaimana cara mereka menghadapi Dodge yang telah mengambil semua kuncinya. Tyler pun berkata biarkan dia dan Kinsey yang memikirkan solusinya. Di sisi lain, detektif Mutuku datang ke Key House untuk memeriksa keadaan Nina. Kemudian Nina menawarkan makanan yang mungkin bisa membantunya untuk menghabiskan makanan berlebih di rumah mereka. Lalu detektif itu berkata bahwa berkat hidup di kota kecil, orang-orang menunjukkan simpatinya melalui makanan. Dan juga ia mengingatkan Nina untuk sesekali keluar rumah agar bisa menjernihkan pikiran. Saat melihat cangkir Nina, detektif itu merasa Nina terlihat butuh seseorang untuk diajak berbicara dan berkata jika Nina butuh sesuatu, silakan menghubunginya walaupun tidak berhubungan dengan kepolisian. Setelah detektif pergi, terlihat Nina kembali minum alkohol dan berjalan sambil melihat cermin yang mengingatkannya pada kejadian saat dirinya masuk ke dalam cermin itu. Karena ketakutan, ia menjatuhkan cangkir pemberian suaminya dan dengan cepat membereskan pecahan cangkir tersebut dengan memasukkannya ke dalam lemari tua agar tidak ketahuan oleh Tyler. Singkat cerita, terlihat Jackie dan Gabe datang bersamaan ke Key House sambil membawa makanan. Setelah itu Nina muncul dengan perasaan gembira melihat kedatangan mereka karena senang melihat anak-anaknya punya teman. Tak lama dari itu, Ellie dan Rufus pun juga datang membawa makanan. Kemudian Ellie berkata bahwa ia sangat prihatin melihat
apa yang menimpa keluarga Nina dan juga dia meminta maaf atas sikapnya saat di pemakaman Joe. Di sisi lain, terlihat Tyler meminta maaf kepada Jackie karena kabur dari acara 5K dan sikapnya di pesta. Lalu Jackie berkata bahwa hal itu menyakitinya dan meminta Tyler untuk tidak mengulanginya lagi. Sementara itu, Kinsey bertemu Ellie dan bertanya apakah dia pernah didekati orang aneh seperti sosok wanita tinggi berambut hitam. Ellie pun menjawab bahwa ia tidak pernah melihat sosok tersebut. Setelah itu, Bodhi datang dan meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke rumah Rufus untuk bermain bersamanya, tetapi Ellie tampak sedikit cemas mendengarnya. Lalu saat Kinsey bersama Gabe, ia berkata bahwa hanya Gabe lah yang datang ke rumahnya dan dia yakin teman-temannya masih marah kepadanya karena kejadian di gua laut. Kemudian Gabe berkata bahwa mungkin mereka ketakutan karena melihat kejadian yang menimpa keluarga Kinsey terlalu gila. Lalu Gabe penasaran apa yang sebenarnya diinginkan orang itu dan Kinsey pun menjawab apalagi kalau bukan kunci ajaib. Tetapi Kinsey tidak mau membahasnya lebih lanjut. Kemudian di sini Gabe meyakinkan Kinsey bahwa rahasianya aman bersamanya. Di tengah perbincangan, Nina memanggil Kinsey karena ada seseorang yang datang mencarinya dan ternyata orang tersebut adalah Scott. Lalu Scott yang tadinya marah kepada Kinsey pun merasa konyol setelah melihat apa yang terjadi pada keluarganya. Dan juga Scott menganggap masalah ini sudah berlarut dan ingin menghabiskan waktu bersama Kinsey dengan makan es krim. Namun tiba-tiba Gabe muncul yang membuat Scott merasa harus pergi dengan beralasan ingin kembali bekerja, dan begitu juga dengan Gabe yang ingin berpamitan. Di rumah Rufus, Bodhi bercerita bahwa Kinsey dan Tyler terlihat sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Menurutnya, mereka mencoba melindunginya tetapi caranya salah, dan juga berkata bahwa karena mereka lebih tua bukan berarti mereka selalu benar. Kemudian Rufus bertanya, jika atasanmu ingin kau menjaga informasi tentang musuh untuk dirahasiakan, maukah kamu dalam keadaan apapun melanggar perintah itu? Di tengah perbincangan, tiba-tiba Lucas muncul dan Rufus memperkenalkannya sebagai sepupunya. Di sini Lucas mengatakan dia suka tinggal bersama Ellie dan turut prihatin atas kejadian di Key House. Tak lama dari itu, terlihat Ellie yang pulang pun terkejut karena melihat Lucas yang sedang bersama Bodhi dan Rufus. Di sisi lain, terlihat Nina sedang membuka lemari tua terkejut menemukan cangkirnya yang pecah kembali utuh seperti baru. Lalu ia mencoba menjelaskan kejadian itu kepada Kinsey dan menunjukkannya dengan cara memasukkan boneka Sally yang rusak ke dalam lemari, dan saat itu dibuka ternyata boneka itu secara ajaib kembali seperti baru. Kemudian Nina juga bercerita saat dirinya melihat cermin, ada sosok mirip dirinya yang mengajaknya masuk ke dalam. Di sini ia merasa seperti pernah mengalaminya dan tersesat di sana dan bertanya-tanya apakah ada hubungannya dengan Sam dan kunci-kunci. Lalu Kinsey pun berkata dia akan membicarakan hal ini dengan Tyler. Setelah itu Kinsey langsung menjelaskan kepada Tyler bahwa lemari tua bisa mengembalikan kondisi barang dan ibunya yang memberitahu cara kerjanya. Mereka pun menyadari bahwa ibunya pernah melihat sihir dan bahkan ingat kejadian saat tersesat di dalam cermin. Setelah itu Nina merobek sebuah buku untuk memasukkannya ke dalam lemari tua, dan buku tersebut kembali menjadi utuh yang membuat Nina yakin ini semua nyata dan dia tidak sedang gila. Kemudian dia pergi ke kamar Tyler untuk memberitahunya, tetapi ia mendengar pembicaraan Tyler dengan Kinsey yang mengatakan bahwa ibunya sedang mabuk dan mungkin itu sebab ibunya bisa mengingat semuanya. Kinsey yang bingung pun berkata apakah harus membiarkan ibunya mabuk supaya terus mengingat atau tidak. Namun Tyler berpikir tidak mungkin membiarkan ibunya terus mabuk seperti itu. Lalu Tyler mendapat alarm yang mengabarkan bahwa air pasang sudah surut dan memutuskan untuk pergi ke gua laut. Ketika sampai di gua laut, Kinsey melihat stand lampu dan merasa menyesal telah membawa Savini Squad ke sini yang membuat teman-temannya hampir terbunuh. Ia pun berpikir setelah menghilangkan rasa takut akan membuatnya lebih baik, namun justru membuatnya bertindak tanpa berpikir. Kemudian Tyler berkata bahwa ia yakin Kinsey akan berbaikan dengan teman-temannya. Setelah itu mereka pun sampai di pintu hitam dan penasaran apa yang ada di balik pintu misterius ini. Lalu Tyler melihat batu yang bertuliskan nama-nama para penjaga kunci, tetapi mereka semua sudah
mati kecuali dua orang, yaitu Ellie dan Erin. Namun mereka pun tahu bahwa Ellie tidak akan membantu mereka dalam situasi ini, dan juga Kinsey memberitahu Tyler bahwa Erin sedang berada di rumah sakit jiwa. Kemudian Tyler menduga bahwa Dodge ingin menggunakan kunci kepala kepada Erin karena mungkin saja dia tahu di mana kunci untuk membuka pintu hitam. Tanpa berpikir panjang, Kinsey pun memutuskan untuk pergi menemui Erin. Di sisi lain, terlihat Dodge pergi ke rumah sakit jiwa untuk bertemu dengan Erin. Di sini Dodge menunjukkan kunci kepala dan berharap Randall telah membagi semua rahasianya kepada Erin dan meminta untuk menunjukkan lokasi di mana Randall menyembunyikan kunci Omega. Setelah itu Dodge memasukkan kunci kepala ke Erin dan tak lama dari itu ada sebuah pintu sekolah yang lama namun tidak terdapat sosok Erin yang lain. Lalu Dodge masuk ke dalam dan menemukan banyak memori yang tersimpan. Ready? Good old Matheson Academy. Setelah itu ia membuka satu persatu dan melihat memori tentang kunci Omega dan kunci kepala di tangan Randall yang membuatnya tahu keberadaan kunci Omega itu. Tak lama dari itu Erin muncul dan ternyata otaknya masih berfungsi, hanya saja terjebak di dalam pikirannya sendiri. Setelah itu Dodge keluar dan langsung mencabut kunci kepalanya untuk pergi dari sana tepat saat Kinsey datang. Where do you want to hide it? What are you doing here? Hi, Aaron. So you're not brain dead? Don't know how you managed that, but now I do know where you hid the Omega key. Kemudian Kinsey menjelaskan kepada Erin bahwa dia adalah anak dari Randall dan khawatir seseorang mungkin mencoba masuk ke dalam kepala Erin. Lalu Erin menyebut nama Dodge sambil menunjuk foto untuk memberitahu Kinsey bahwa ternyata Lucas adalah Dodge yang menggunakan kunci identitas untuk mengubah penampilannya. Miss Voss? Hi, I'm Randall's daughter, Kinsey. We're worried that someone might try to get inside your head. I'm sorry. Dodge? Scenes berpindah memperlihatkan Nina yang mengambil abu suaminya untuk dimasukkan ke dalam lemari tua. Namun ia merasa mual dan langsung pergi untuk muntah. Kemudian Nina melihat Tyler yang memakai jaket ayahnya pulang pun sangat kecewa karena ia mengira Tyler adalah Randall. Nina yang kesal pun langsung membanting abu suaminya karena frustasi. Lalu Tyler mencoba menenangkan ibunya dan berkata bahwa ia akan membereskannya. Di kamar Nina, Kinsey berkata bahwa ia mengerti apa yang ingin dilakukan ibunya dan berkata bahwa mungkin dia akan mencoba hal yang sama. Namun Nina tidak mengerti kenapa usahanya tidak berhasil padahal percobaannya ke boneka dan buku selalu berhasil. Kemudian Kinsey berkata bahwa ia pernah mencoba menjelaskan tentang sihir tetapi ibunya tidak ingat. Lalu Nina menyalahkan dirinya saat Sam memburu keluarganya karena memutuskan pindah ke kios. Namun Kinsey tahu ini sulit dan meminta ibunya untuk tidak minum minuman lagi karena mereka sangat membutuhkan ibunya. Di sisi lain terlihat Ellie menemukan mainan Rufus yang dirusak oleh Lucas. Di sini Lucas menjelaskan bahwa dia telah menemui Erin untuk masuk ke dalam kepalanya dan dia telah melihat Randall memasukkan kunci kepalanya sendiri. Sementara itu Kinsey memberitahu Tyler bahwa Erin menunjuk foto Lucas dan memanggilnya Dodge, tetapi Tyler tidak menanggapinya. Ternyata di sini Tyler menemukan kunci Omega dan film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jika tertarik dengan series ini untuk dilanjutkan, silahkan di komen di bawah ya. Dan jangan lupa cari kita di TikTok @ancurmyfriends biar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya di sana. See you on the next video, goodbye.